tadi sempat saya dengarkan tidak membuat patung ya, tidak membuat patung apapun itu. Jangan Jadi kalau membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, baik yang ada di langit di atas, maupun yang ada di bumi, maupun yang ada di dasar bumi di dalam air. Jangan membuat patung dan sujud menyembah kepadanya. baik, kalau sepotong-sepotong kita ini ya, kalau sepotong-sepotong kita tafsirkan, apalagi kalau kita masuk di dalam itu dengan ide argumen kita sendiri, tidak bakal kita dapatkan artinya yang sesungguhnya. Oke, Ya, silakan. kita itu harus tahu sebelum dan sesudahnya. Oke. Ya, contoh di dalam Keluaran bab 20 ayat. Sebentar Bang, tapi kenalan dulu Bang, kenalan dulu. Abang dari gereja apa ini? Saya Katolik. Gereja Katolik. Iya, saya Katolik. Oke, ya. Saya masih melakukan observasi, Bang. Saya begini. Saya ini sudah melakukan observasi. Jadi beberapa orang itu mengakui bahwa dia menentang ajaran seperti ini. Orang-orang Katolik sendiri, Bang. Tetapi saya masih melakukan observasi, apakah itu hanyalah oknum atau memang ini resmi ajaran Katolik. Kalau memang itu resmi ajaran Katolik, maka nanti mungkin di hari ke-8 saya akan memberikan kesimpulan apakah Katolik itu termasuk Kristen atau tidak. Seperti itu. Ya, silakan. Silakan. Oke, luar biasa ya, luar biasa. Ya, memang kita sama-sama pengikut Kristus, tapi ekspresi iman dan cinta akan iman itu berbeda ya, Bro Edis ya. Baik, silakan. Kita masuk di dalam Keluaran bab 20 ayat 5 tadi yang Bro Edis bilang itu tentang tidak membuat patung atau berhala itu. Nah, kalau kita merujuk pada ayat sebelumnya, sebenarnya itu pada saat bangsa Israel pindah dari Mesir menuju padang gurun, ya, mereka membawa ilah-ilah dari Mesir. Jadi makanya ada teguran di ayat yang kelima itu. Coba kita baca ayat yang ketiga, Bro Edis. Oke. Nah, ayat kita atau abang bacakan saja di situ, Bang. Abang bacakan. Bentar. Ingat ya, di sini kita fair ya. Kalau Anda mendukung menyembah patung, berdoa kepada patung, saya kasih kesempatan bicara nih. Beda kalau di channel lain pasti dibisukan, Bang. Nah, silakan. Jadi ini adalah ekspresi iman Katolik, bagaimana cintanya kepada Tuhan Yesus itu dengan caranya apapun. Ya, dengan caranya apapun dia melakukannya. Ya, nanti saya berikan gambaran, Bang. Ya, nanti saya berikan. Oke, kita baca ayat yang ketiga. Jangan ada padamu ilah lain atau Allah lain di hadapanku. Ini adalah peristiwa. Dibaca dulu, Bang. Sebelum dijelaskan, lebih bagus dibaca dulu. Oke. Jangan ada padamu ilah atau Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembahnya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya sampai kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Nah, gitu ya, Bang ya. Oke, kalau kita merujuk pada ayat yang ketiga itu, ya, teguran kepada bangsa Israel, ya, kepada bangsa Israel karena berhala-berhala dari Mesir mereka telah membawa. Buktinya dari emas-emas yang mereka bawa itu mereka membentuk seekor lembu. Ya, pada saat itu juga didukung oleh Harun, sehingga di situ mereka menyembah patung emas yang mereka buat itu, sementara Musa dia sedang berhadapan dengan Tuhan pada saat itu. Apakah itu hanya dari Mesir saja atau bahkan berhala-berhala yang termasuk juga berhala-berhala orang Kanaan penduduk negeri itu? Ya, memang mereka orang Kanaan, bangsa Israel itu. Bukan.
tadi kan mereka sedang melakukan perjalanan dari Mesir ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, ke tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya, yaitu tanah orang Kanaan. Nah, tadi Abang bilang bahwa larangan itu berkaitan dengan berhala-berhala yang dibawa mereka dari Mesir, betul? Betul. Nah, perkataan Abang itu belum tepat, belum seluruhnya utuh. Termasuk juga berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang Kanaan, betul? Supaya jangan engkau berlaku jijik, supaya engkau jangan berlaku curang dengan cara menyembah berbakti kepada benda-benda buatan tangan manusia. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Kanaan, orang Het, orang Yebus, orang Amalek, orang Filistin, dan lain sebagainya. Penduduk negeri itu. Oleh karena itulah maka Tuhan ingin memunahkan bangsa itu dan menggantikan mereka dengan umat pilihan. Betul? Jadi artinya pembicaraan soal berhala itu bukan hanya berhala dari Mesir saja, tetapi berhala ataupun patung-patung yang memang sudah disembah oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Yahweh Elohim. Betul? Baik. Silakan. Saya dulu ya. Silakan. Memang banyak sekali itu. Kita fokus dulu pada sejarah dari bangsa Israel dulu ya, yang keluar dari Mesir ini. Memang ada yang bangsa-bangsa lain memang ada. Ya, memang ada itu. Kita fokus dulu pada historis perpindahan atau keluar dari Mesir bangsa Israel itu. Jadi pertama-tama dulu kita ketahui berhala itu. Ya, berhala itu berarti ilah atau Allah lain yang mereka sembah pada saat itu. Ya, kita bisa sandingkan dia di dalam satu tawarikh, atau kita harus tahu berhala itu apakah ilah-ilah lain atau apa itu. Kita buka satu tawarikh. Ya, satu tawarikh. Baca, Bang. Satu tawarikh. Ya, kita ini kan eksegese mengeluarkan, kita bisa memudahkan yang rumit dalam pikiran kita, bukan kita mengandalkan ide dan argumen sendiri. Begitu. Justru saya lihat Abang yang telah menggunakan argumen sendiri dan membantah isi Alkitab itu. Argumen sendiri. Ini sejarahnya bangsa Israel loh. Bukan, karena Abang mengatakan boleh membuat patung Maria dan sujud berdoa kepadanya, betul? Nanti belum sampai kita di situ, Bang. Oke, silakan. Kita bahas historisnya ini. Ya. Bab 16 ayat yang ke-26. 16:26. Apa katanya di situ? Jangan baca. Sebab segala ilah bangsa-bangsa hanyalah berhala sia-sia, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Oke, itu berbicara tentang apa, Bang? Itu berbicara tentang berhala. Ya, berhala. Bukan, itu berbicara tentang bahwasanya sesembahan bangsa-bangsa lain, ilahnya bangsa-bangsa lain, contoh, ilahnya orang Kanaan, ilahnya orang Arab, ilahnya orang Mesir, ilahnya orang Roma, ilahnya orang Filistin, semua itu adalah berhala, hanyalah buatan tangan manusia, betul? Oke. Saya lanjutkan. Silakan, lanjutkan. Jadi kami orang Katolik, itulah ekspresi iman kami, ya. Itu bukan menyembah, Bang. Ya, bukan menyembah, karena di balik salib itu ada kehidupan abadi, ya. Bang, kita di sini tidak bahas salib, Bang. Kita di sini tidak bahas salib. Mohon fokus dulu, Bang. Kita di sini membahas mengenai contohnya dulu. Patung kan patung juga kan? Patung Bang, saya tidak bahas salib di sini, Bang. Yang saya bahas adalah patung Maria, Bang. Abang tahu? Coba Abang lihat di sini. Ini patung siapa, Bang? Oke, ya, patung Maria, ya. Oke, ini patung apa? Patung apa siapa? Dewa Dewi. Ya, nggak tahu lah. Pokoknya patung siapa gitu nggak tahu. Nah, menurut Abang, kalau Abang baca Alkitab, bolehkah selen atau gambar Allah, kita itu adalah gambar Tuhan, Bang. Kita itu adalah baitnya, merupakan gambaran citra daripada Tuhan. Bolehkah kita mengotori
citra Tuhan yang ada pada diri kita ini dengan cara merendahkan diri kita, meminta berdoa kepada patung buatan tangan manusia. Bagaimana Bang? Saya ulangi lagi, tenang dulu, tarik napas ya Bang ya, tarik napas. Di dalam Alkitab, bolehkah kita melakukan tindakan-tindakan seperti berdoa, sujud, menyembah kepada patung-patung buatan tangan manusia ataupun kepada benda-benda seperti yang terlihat di gambar ini? Boleh tidak? Kalau ekspresi gaya seperti itu tidak juga seperti itu dalam gereja Katolik. Oke. Anda lihat di sini perbedaannya apa? Perbedaannya kan hanya patungnya. Kalau ini patung nggak tahu siapa, kalau di sini patung Maria, betul? Iya, betul. Nah, hanya beda patungnya saja. Betul? Nah, sekarang pertanyaan saya, di mana di dalam Alkitab diajarkan bahwa boleh sujud berdoa kepada patung Maria atau patung Yesus ataupun patung Santo ataupun patungnya Gondoruo atau siapapun? Silakan. Tunjukkan ayat Alkitab bahwa Tuhan Yesus, para rasul mengajarkan untuk berdoa meminta kepada patung Maria ataupun patung Yesus. Silakan. Kalau di dalam kitab suci masih belum saya dapatkan, Bang. Tetapi itu baik. Kalau seperti itu, oke. Anda tadi terima kasih, Bang, atas pengakuan Anda. Belum Anda dapatkan. Saya mau kasih tahu, Bang. Tidak akan sedikit, Bang. Biar nanti giliran Anda ngomong. Terima kasih Anda mengatakan tidak Anda dapatkan. Dan saya pastikan tidak akan pernah Anda dapatkan di dalam Alkitab. Ya. Sekarang begini, Bang. Kalau demikian, siapakah sesungguhnya? Sedikit Bang, sedikit lagi Bang. Nanti Abang saya kasih ngomong. Kalau demikian, sekarang siapakah yang memberitakan Injil yang lain? Adakah saya atau malah Anda yang memberitakan Injil yang lain yang tidak pernah diberitakan oleh Tuhan Yesus dan para rasul? Adakah Rasul Paulus? Adakah Rasul Petrus? Adakah di dalam Alkitab perintah untuk berdoa dan meminta kepada patung? Terima kasih Anda sudah jawab tidak. Jadi Bang, yang memberitakan Injil yang lain itu adalah kalian Bang. Seperti itu. Silakan. Begini Bang. Silakan. Makanya Bang, perbedaan sumber iman kita, ya, perbedaan sumber iman kita, di situ ada letaknya. Kami ada 3 sumber iman, bukan hanya kitab suci, tapi masuk dalam tradisi suci. Itu yang dinamakan tradisi suci bagi kami, Bang. Oke, tradisi itu siapa itu meminta kepada patung Maria? Kami itu, ya, menerima. Bang, pertanyaan saya begini, Bang. Tradisi dari mana itu meminta berdoa kepada patungnya Maria? Meninggal. Bang, ingat Bang, saya berkata Bang, demi nama Tuhan kita Yesus Bang, bertobatlah. Kembalilah kepada pengajaran yang benar. Jadilah seorang Katolik yang sejati tanpa harus sujud dan berdoa kepada patung Maria. Jadilah engkau Katolik, jangan engkau keluar dari agama Katolik, tetapi jadilah Katolik yang sejati dengan memberitakan apa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus. Jangan memberitakan apa yang diajarkan oleh pengajar-pengajar sesat yang menyuruh Anda untuk berdoa kepada patung-patung. Seperti itu. Saya katakan ini dengan kasih. Saya katakan ini dengan menyebut nama Tuhan kita Yesus. Apakah salah ketika saya beritakan kebenaran kepada Anda, Bang? Tapi saya tidak terima ajaran Anda, Bro Edis. Saya tidak terima karena saya tidak mengatakan ajaran saya, Bang. Saya tidak pernah membawa ajaran saya. Ajaran Edis buanglah ke tong sampah. Tetapi yang saya beritakan adalah ajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Adakah Tuhan Yesus pernah mengajarkan berdoa kepada patungnya Maria, kepada patungnya Santa, kepada patungnya Santo? Ada? Di Alkitab mana? Kalau ada Bang, saya lompat dari Monas.
Silakan. Siapa yang menyembah di patung itu? Menghormati. Kami berdoa di hadapan Bunda Maria itu, dia adalah tabut perjanjian bagi kami. Itu ekspresi iman kami. Jadi, Bang, tadi Anda sudah mengatakan bahwa tidak pernah Tuhan Yesus memerintahkan berdoa kepada patung. Bahkan Anda katakan itu tradisi suci. Bukan, saya tanya, tradisi dari mana? Coba. Ya, pertanggungjawabkan perkataan Anda. Tradisi dari mana? Silakan. Berdasarkan para rasul. Ya, berdasarkan para rasul. Oke, siapa para rasul? Siapa para rasul yang berdoa kepada patungnya Maria? Sebutkan satu rasul yang berdoa kepada patungnya Maria. Kalau ada, saya lompat dari Monas. Silakan. Silakan. Harus dalam kitab suci. Harus dalam kitab suci. Rasul siapa yang Anda maksud? Hah? Rasul siapa yang Anda maksud? Harus dalam kitab suci. Oke, kalau Anda memfitnah rasul-rasul, akan bertambah lagi dosa Anda bertumpuk-tumpuk. Coba, Anda punya sumber kitab dari mana yang mengatakan bahwa ada rasul yang meminta berdoa kepada patungnya Maria? Silakan. Harus dalam kitab suci. Terserah Bang, mau dalam kitab apapun. Tunjukkan satu orang rasul yang berdoa kepada patungnya Maria. Kita buka aja kisah para rasul, Bang. Silakan. Saya buka dulu. Silakan. Karena saya mengasihi ya saudara-saudara saya orang Katolik, makanya saya beritahu ini. Banyak orang Katolik itu yang punya suara seperti saya, tapi mereka diam, mereka tidak mau ngomong. Seperti itu. Silakan. Apa abang perlu bantuan? Perlu call a friend? Ayo bang, gimana? Apakah Anda mau supaya saya doakan? Ini jarang-jarang loh saya mau doakan ini. Coba selama Anda lihat saya live, mau nggak? Anda pernah lihat saya doain orang? Oh, belum pernah. Ayo gimana bang? Mau berdoa dengan saya? Ayo, kita sama-sama berdoa. Ayo, doa pertobatan. Ayo bang. Mau? Ayo. Berdoa dulu. Biar saya cari dulu. Mau abang doa pertobatan. Ayo. Ayo, abang berdoa sama saya. Ayo. Ayo. Mau? Halo Edis TV, kau harus bertobat Edis TV. Kok malah jadi saya yang disuruh bertobat, Bang? Saya mau ajak Anda berdoa supaya Anda berdoa pertobatan. Ya Tuhan, aku bertobat dari dosa-dosaku yang telah mengatakan kepada orang-orang supaya berdoa kepada patung Maria. Mohon ampun ya Tuhan atas dosaku. Semoga dengan jalan yang sekarang ini banyak orang mendengar dan juga ikut bertobat daripada dosa berdoa kepada patung. Mau doa seperti itu bareng saya? Jadi Bang Edis, saya sudah... Nggak mau dia teman-teman, luar biasa. Jadi, barangkali kalau kita gambarkan, mungkin Anda pernah SD, SMP, SMA menghormati bendera. Bang, tadi abang bilang kisah para rasul, abang lari lagi ke saya ke SD, SMA, apa lagi bang? Dengan sehati dalam doa sama dengan beberapa perempuan ya dan saudara-saudara Yesus. Terus? Jadi mereka dari mereka dasar kami berdoa bersama seperti itu. Ya itu berdoa bang, ya memang berdoa gimana? Loh ayat itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan berdoa kepada patung Maria. Di mana di situ berdoa kepada patung Maria? Ya Tuhanku, di mana bang di situ doa kepada patung Maria? Gini aja Edis TV yang mengandalkan ide dan argumennya sendiri. Justru saya tidak mengandalkan ide dan argumen. Justru Anda itu yang melakukan hal demikian bang. Dengan cara memfitnah Alkitab, memfitnah Injil dengan mengatakan bahwa Injil lah yang menyuruh berdoa kepada patung. Bang, saya
mengatakan kepada Anda, demi nama Tuhan Yesus, Bang, dengan kasih saya katakan kepada Anda, supaya Anda jangan menambah-nambah dosa Anda dengan cara berkata dusta, seperti yang diucapkan oleh RK alias Rokok Kudus, dengan mengatakan bahwa Tuhanlah yang menyuruh menyembah patung. Ya Tuhan, Bang, dosa macam apa yang akan Anda tanggung ini? Betul itu Edis TV. Betul. Tuhan menyuruh nyembah patung? Betul. Astaga. Berat. Coba di mana, Bang? Tuhan suruh sembah patung. Silakan, Bang. Mau lihat? Silakan, Bentar, Bang. Silakan. bentar ya. Luar Bentar. biasa ya Tuhan. Kayak gini ternyata mereka. Silakan. Di dalam Keluaran. Coba dibaca, Bang. Baca, Bang. Saya baca ya. Pada saat Allah menyuruh Musa membuat patung ular, hanya melihat saja mereka sembuh, mereka hidup. Itu disuruh membuat patung ular tembaga, bukan disuruh menyembah. Aduh. Memang aduh. Ini gara-gara, sebentar Bang, ini gara-gara Bom dan Rudy Yohanes ini. Bom dan Rudy Yohanes mendukung supaya apa? Supaya lanjut berdoa kepada patung itu, supaya Bom dan Rudy dapat duit. Ya, Bang. Coba dibacakan saja, bacakan Bang. Biar kita nggak debat, dibacakan. Kita baca ya. Astaga, luar biasa mereka. Silakan. Ini pun hanya melihat saja loh Edis TV. Belum lagi berdoa mereka. Ya, apalagi kalau berdoa luar biasa kan? Silakan dibaca Bang. Astaga. Jangan luruskan jalan kami karena sudah tahu kami jalan kami. Ya, silakan Bang, silakan baca. Tapi TV mempersesat yang lain itu tinggal 4.000,7, biasanya ada 50.000. Sudah masuk di Pastor Hero sekarang gitu. Bang, begini. Pastor Hero, karena ajaran di TV itu tidak sejati. Mana dia masuk? Iya, nggak apa-apa Bang, itu proses Bang. Begini loh, banyak orang itu pertama dia tidak terima, nanti kan akhirnya terima. Ya, Roh Tuhan lah yang akan mencelikkan mata orang-orang tersebut. Ya, silakan bacakan dulu, bacakan. Ayat yang 18. Baca. Keluaran bab 25. Itu bukan dalam kitab Keluaran Bang kalau masalah itu. Itu kan bohong lagi kan? Coba nggak ada Bang itu. Itu ada di dalam kitab Bilangan. Ayat yang ke-21, pasal yang ke-21. Kalau Abang cari di dalam kitab Keluaran ya nggak ketemu. Bab 21 ayat 8-9. Ya, silakan. Abang cari dalam kitab Keluaran. Silakan. Saya setuju kalau kayak gini. Iya, kan saya bantu Abang. Abang kan gara-gara nggak pernah baca Alkitab. Masa? Udah Bang selesaikan baca Alkitab itu Bang. Udah Bang selesaikan baca Alkitab itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah pada sebuah tiang. Setiap orang yang dipagut tetapi melihatnya akan tetap hidup. Ini pada saat bangsa Israel berkata-kata dalam hati melawan Allah, melawan Musa, sehingga Allah murka. Betul. Ya, sehingga menurunkan ular-ular yang sehingga ular-ular itu mematuk saya sudah paham Bang, saya sudah paham. Jadi di situ Tuhan belum lagi berdoa di patung itu, hanya melihat saja. Ya. Berat ini tuh. Oke, baiklah. Jadi betul Bang, yang Anda katakan betul bahwa tuh sebentar, tenang, saya mau ngomong dulu. Yang Anda katakan betul. Boleh saya bicara Bang? Silakan. Begini Bang, begini. Yang Anda katakan betul bahwa Tuhan menyuruh Musa untuk membuat
ular tembaga dan menaruhnya di atas tiang. Tetapi kalau Anda katakan bahwa Tuhan menyuruh menyembahnya, Anda betul-betul sudah gawat, Bang. Tidak ada di situ disuruh disembah, Bang. Di situ disuruh buat dan memandang saja. Barang siapa yang memandang kepada ular tersebut, maka dia akan sembuh. Saya bacakan ya, Bang ya. Saya bacakan. Bentar, saya tanggapi dulu itu. Eris, saya tanggapi dulu itu, Bang ya. Menyembah ini kan berbakti kan. Apa yang diperintahkan Musa? Tenang dulu, Bang, biar saya selesaikan. Tenang, Bang, biar saya selesaikan. Nanti kalau udah selesai gantian, Bang, Anda bicara, boleh? Boleh? Silakan. Saya bacakan. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Jadi tidak ada di sini, Bang, perintah bahwa ular itu harus disembah. Apalagi diganti jadi patungnya Maria, lalu berdoa kepada patung Maria. Ini nggak ada kaitannya sama sekali. Silakan Abang buka 2 Raja-Raja 18 ayat keempat. 2 Raja-Raja 18 ayat keempat. 2 Raja-Raja 18. Sabar. Ini bukan Google. Ya, sabar kok. Nggak apa-apa, tenang, Bang, tenang. Semoga Anda ini menjadi cerminan orang Katolik nanti yang akan bertobat. Ya, seperti itu. Silakan. Jangan semakin kau ini pengikutmu tinggal 4.000,8 kb. Biasanya di mana lagi pada kerja mereka, Bang? Lagi pada kerja mereka. Tidak lari sama rombong. Iya, nggak apa-apa lah. Namanya proses waktu berjalan. Silakan. Yang penting rumah Pulau sudah berdiri kan, Bang. Nanti saya ke sana. Boleh nginep ya? Boleh. Siapa bilang tak boleh? Boleh. Silakan. Baca dulu. 2 Raja-Raja 18 ayat keempat. 4. Makasih Bang Pulgan. Makasih Bang Pulgan. Saya suka sekali. Karena masuk di dalam Kristen pengajarannya, lari saya. Iya, karena saya bahas kesenangan, saya bahas kesenangan kalian sembah berdoa kepada patung, jadi Anda tidak suka. Ya, baca, nggak apa-apa. Baca 2 Raja-Raja 18 ayat 4. Silakan. 18 ayat 4. 4 ya? 2 Raja-Raja 18. 2 Raja-Raja 18. Ayat 18 ayat 4. Dia menyingkirkan tempat-tempat pemujaan, meremukan tugu-tugu dan menebang tiang-tiang berhala, serta menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu, orang Israel masih membakar dupa bagi ular disebut Nehustan itu. Akhirnya apa? Orang Israel menjadi jatuh dalam dosa. Karena apa? Karena mereka akhirnya berdoa kepada ular tembaga yang dibikin Musa itu. Nah, inilah dosa kalian. Kalian tafsir kalian terjun bebas dari Monas dengan mengatakan, buatlah patung-patung santo-santo, buatlah patung Maria, lalu bakarlah dupa dan berdoalah kepada mereka. Itulah kesesatan kalian yang paling nyata. Beda itu, Bang. Beda. Karena mereka itu fokusnya pada buatan itu yang disuruh Allah pada sebelumnya. Mengapa Anda begitu bebal, Bang? Coba kita kasih contoh. Apakah kalian membakar dupa kepada patung Maria? Baik, saya akan tunjukkan bahwa kalian membakar dupa kepada patung Maria. Saya tunjukkan ya, Bang ya. Yang luar biasa. Yang luar biasa. Demikian juga kami di balik buatan manusia itu ya ada cinta ya. Baik. Saya kasih lihat, Bang. Apakah kalian membakar dupa kepada patung Maria? Coba perhatikan ini, Bang ya. Perhatikan ini, Bang. Tolong disimak. Simak, Bang ya. Lihat, apakah kalian membakar dupa kepada patung Maria dan menyembahnya? Lihat, Bang ya. Ini menyembah patungnya. Nah, lihat tuh. Kalian bakar dupa, betul?
Nah, iya, seperti yang kalian lakukan, seperti yang orang Israel lakukan, membakar dupa di hadapan patung tembaga yang dibuat Musa itu. Jadi bertobatlah kalian, Bang, ya. Itu menguduskan, bro. Itu menguduskan, bukan seperti Ya yang sudahlah, intinya seperti yang saya katakan, Bang, jikalau saudaramu berbuat salah, engkau menegurnya, tetapi ia tetap tidak mau engkau tegur, maka ia akan mati dalam dosanya, tetapi engkau lepas daripada tuntutan atas darahnya. Seperti itu ya, Bang, ya. Jadi kembali ke rumah asalmu yang asli. Itu aja. Titik. rumah asli yang mana? Menyembah patung Maria? Kembali ke rumah yang asli, jangan ikuti lupa. Justru Anda yang saya katakan, kembalilah kau kembali kepada pengajaran asli, yaitu pengajaran Tuhan Yesus, bukan kembali kepada tradisi orang Roma yang suka nyembah patung. Ya sudah, kau di sana. Dia tidak mau bertobat juga. Ayo silakan. Teman-teman sekalian, saya sudah kasih tahu kepada teman-teman tadi ya. Begini, ketika agama Kristen masuk ke Eropa, ke Roma, itu orang-orang Eropa itu memang kerjanya itu nyembah berhala. Mereka nyembah Dewi Artemis, mereka nyembah Zeus, mereka nyembah itu. Sekarang patung-patungnya itu diganti dengan patung-patung yang dari agama Kristen, itu tetap nggak boleh. Jangan mau bikin kau patung Yesus, mau bikin kau patung siapapun, nggak boleh dibikin untuk disembah dan berdoa kepadanya, nggak boleh. Ya, teman-teman saya kasih tahu ya, ini pergumulan saya. Ya, saya itu bertanya-tanya di dalam hati saya, ya Tuhan, apakah yang harus saya lakukan? Apakah saya harus diam saja terhadap orang-orang yang berdoa kepada patung, terhadap orang-orang yang tidak pernah membaca Alkitab, terhadap orang-orang yang percaya kepada Injil lain yang asalnya bukan dari dalam Alkitab, yang asalnya bukan dari pengajaran Tuhan Yesus, yang asalnya bukan dari pengajaran murid-murid para rasul. Apakah kita harus diam saja, teman-teman? Ya, karena seperti ini dicekokin terus. Pokoknya kita nggak nyembah patung, nggak. Ya, seperti itu. Coba Anda lihat gambar yang ini. Kalau dia ditanya, lu nyembah patung nggak? Ya enggak, itu cuman anu aja, itu cuman menghormati aja. Kalian tahu siapa yang sering pakai baju aku bukan teloli? Siapa? Coba ada? Ditulisin di bajunya, aku bukan telolis loh. Kenapa dia berkata begitu? Karena semua menunjuk kau telolis kau. Seorang penyembah patung pun dia akan mati-matian berkata, aku tidak menyembah patung loh. Karena seluruh jari menunjuk kau penyembah patung. Nah. Seperti itu ya. Ayo. Silakan, kita kasih naik yang berikutnya. Ada kita kasih ada sebentar ya. By Welaus. Ya, silakan By Welaus. Oke, By Welaus turun. Elang. Sebelum dia ngomong, saya akan ngomong dulu. Kamu berani nggak debat dengan saya tapi saya tutup muka saya? Kamu berani nggak debat dengan saya tapi saya nggak nyalakan kamera? Jadi kita fokus pada topik, mau nggak diskusi buka data? Kamu berani nggak debat dengan saya tapi saya nggak nyalakan kamera? Jadi fokus pada topik. Ya, nyalakan kameramu. Silakan, nyalakan kameramu. Saya akan buka topik ini. Bahwa patung itu kamera adalah mana? simbol. Bentar dulu, kamera. saya akan nyalakan kamera. Oke, baik. Ya, kamera silakan nyalakan kameramu. Hadapkan ke wajahmu, silakan. Saya buka data ya. Oke. Nyalakan kameramu. Ya, lalu nyalakan berbicara kamera saya saya untuk dengar. membuka data. Saya nyalakan kamera untuk membuka data. Oke, setuju? Silakan nyalakan kameramu, menghadap ke wajahmu, perkenalkan dulu dirimu. Dengar dulu. Aku membuka data untuk banyak alasanmu. Ya sudah, kalau banyak alasanmu kalau di sana. Ayo silakan.
Kita kasih naik yang berikutnya ada sebentar ya. Darlin Situmorang. Ya silakan Darlin Situmorang. Silakan Darlin Situmorang. Halo. Halo. Ya, silakan Bang. Abang dari Kristen kah Ya. atau dari Islam? Kristen. Silakan Bang. Protestan. Silakan Bang. Apa yang mau Anda Jadi, utarakan? Silakan. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bang Edis TV karena sebelumnya Abang Edis TV ya membuat siaran ini membahas soal agama yang lain ya. Sekarang udah ada perubahan. Itu bagus Bang, bagus. Yang artinya lebih baik yang artinya sesama kita, yang artinya berdiskusi, membahas apa yang kurang, apa yang lemah bagi kita. Jadi saya yang artinya jempol lah sama Bang HTP sekarang, yang artinya nggak membahas agama-agama ya saudara kita yang lain lah kan gitu. Ya. Yang kedua, yang tadi soal patung tadi, kalau menurut saya juga Bang itu enggak setuju juga saya Bang. Yang mana itu Bang? Tapi kalau ditempel di dinding, ini pertanyaan juga buat Abang Edis TV, yang artinya bolehkah atau tidak kita tempel di dinding contoh gambar Yesus atau gambar ya salib gitu, salib. Kita buat pertanyaan yang bagus Bang. Pertanyaan yang bagus. Jadi begini Bang, penggunaan patung, penggunaan gambar, penggunaan simbol itu tidak pernah menjadi masalah Bang di dalam Alkitab. Begitu Bang. Saya akan cerita lagi cerita yang sama seperti cerita-cerita yang saya sampaikan kemarin-kemarin. Saya pernah Bang duduk-duduk di sebuah rumah sakit. Ya. Nah, pada waktu itu saya bersama dengan seorang teman saya Islam. Kejadiannya sudah begitu lama dan saya agak-agak lupa gitu Bang ya. Pada waktu itu saya masih ingat di rumah sakit itu ada patung dan ada seekor ayam. Jadi ada patung manusia dan ada patung ayam. Lalu teman saya yang muslim ini bertanya kepada saya, apa itu maksudnya kok ada patung ada ayam? Nah, lalu saya jelaskan itu adalah patung Santo Petrus. Patung Rasul Petrus. Nah, ayam itu menggambarkan bagaimana Petrus dia pernah menyangkal Tuhannya, pernah menyangkal majikannya yaitu Yesus dengan berkata aku tidak mengenal dia. Nah, lalu berkokoklah ayam itu sehingga Petrus menyesal, bersedih dia dan menyesal bahwa dia telah menyangkal Tuhan Yesus. Nah, jadi visualisasi patung itu menggambarkan, menginjili seseorang. Seperti itu. Itulah kebanyakan kita. Kadang-kadang kita juga menyangkal Tuhan kita Yesus. Demi kepentingan-kepentingan tertentu. Contohnya bom-bom. Demi duit, maka dia harus membela menyembah patung. Ya kan? Rudi Iskariot, karena dia butuh duit, maka sembah patung nggak apa-apa. Itu Alkitabiah. Makanya Bang, selama patung digunakan untuk visualisasi, semacam pengganti daripada tekstual, dia visual ya, visualable, itu boleh-boleh saja Bang. Jos, mantap. Tetapi kalau sudah begini-begini sama patung, berdoa, terus bakar-bakar dupa, percik-percik, itu sudah tidak boleh. Begitu Bang. Jadi kalau orang Kristen pajang salib di dinding nggak apa-apa, ya. Tempel salib di gereja nggak apa-apa Bang. Yang penting jangan sembah-sembah salibnya. Oh begitu terus putar-puterin salibnya. Oh salib, minta duit begitu nggak boleh. Seperti itu Bang. Itu yang saya ajarkan. Seperti itu. Terima kasih banyak Bang. Kalau gitu Bang. Sama-sama Bang. Oke. Kita turun Bang ya. Oke, thank you Bang. Tuhan berkati. Sama-sama. Oke, kita berikan kesempatan kepada yang lain ya. Ayo silakan. Kita kasih naik ada kita kasih naik ada
Kiko Harian. Silakan Kiko Harian. Kiko Haryanto Hutajulu. Kita cari yang kontra dulu ya, seperti yang tadi ya. Halo Kiko Haryanto. Halo juga Bang Edis. Silakan Bang, nyalakan dulu kamera Anda. Iya Bang, ya sudah dibuka Bang. Ya, silakan Bang Kiko. Apakah Anda seorang Kristen atau Katolik atau Protestan atau Islam? Bagaimana? Kristen Protestan Bethel. Kristen Protestan Bethel. Ya, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan Bang? Saya punya saudara banyak orang Katolik. Begitu Bang Edis. Tapi terima kasih dulu sudah memberikan ruang buat saya pertama kali di room Bang Edis. Terima kasih Bang. Itu yang pertama Bang. Tapi saya mau menyampaikan bahwa judul sesuai dengan judul ini saya pernah bertanya. Oke. Kakak saya kandung, dia Katolik emang. Oke. Saya tanya, apakah benar menurut ajaran Katolik menyembah patung, terkhusus patung Bunda Maria? Oke. Mereka tidak mengakui itu, Bang. Oke, Jawabannya, kalau sebentar. silakan. Coba terangkan bagaimana saya harus mendapatkan jawaban yang sesungguhnya. Saya katakan sama kakak tuh. Kami tidak menyembah patung, hanya, dengarkan deh baik-baik katanya. Kami mengagumi perempuan suci, lewat rahimnya lah dilahirkan Yesus tersebut. Tetapi kenapa Bang Edis? Tapi saya nggak tahu apakah terkhusus bagi mereka-mereka yang tanda kutip melakukan hal tersebut, apakah Bang Edis pukul rata semua? Saya ingin bertanya. Pertanyaan mantap nih Bang. Jadi begini Bang, bahkan baru saja tadi malam Bang, ada 2 orang Katolik yang naik Bang, mengatakan bahwa sekalipun saya Katolik, saya menentang penyembahan patung, saya menentang berdoa kepada patung-patung, baik itu kepada patung Maria, patung Santa, patung Santo. Seperti itu Bang. Jadi tidak semua orang Katolik ternyata Bang. Jadi masih ada orang-orang Katolik tertentu yang dia itu garis biblikal. Dia tidak mau mengikuti tradisi-tradisi yang kalau ditanya tradisi dari mana mereka sendiri nggak bisa jelaskan seperti yang tadi Bang. Dia ngaku itu, memang nggak ada dalam Alkitab seperti itu, nggak ada perintahnya seperti itu tradisi katanya. Tapi waktu ditanya tradisi dari mana, mulailah gagap mereka. Nah, makanya Bang saya katakan tidak semua orang Katolik Bang melakukan berdoa kepada patung Maria. Seperti itu Bang. Ada orang-orang Katolik tertentu yang mereka bahkan menentangnya. Semalam ada 2 orang, teman-teman di sini juga menjadi saksi. Nah, makanya kita Bang dukung orang-orang yang seperti itu supaya apa? Supaya membawa kebenaran itu ke dalam internal umat, supaya umat melaksanakan apa yang tertulis di dalam Alkitab, bukan melaksanakan apa yang mereka sendiri nggak tahu asal usulnya dari mana. Seperti itu. Terima kasih Bang Edis. Harapan saya ya Bang Edis ya, biarlah orang-orang yang mungkin ya belum memahami betul apa sebenarnya tujuan Bang Edis, tapi biarlah kiranya murni kalau tujuan Bang Edis itu memberitahukan, mengatakan hal yang sebenarnya. Kalau saya boleh bertanya, apakah semestinya sebaiknya di gerbong mereka lah yang sepantasnya untuk mencerdaskan itu, untuk menyampaikan itu, untuk memberitakan itu, pengajaran itu buat yang mereka-mereka yang belum memahami kesempurnaan itu, bahwa tidak diperbolehkan untuk menyembah patung tersebut. Tapi bagi mereka yang belum sadar, yang belum paham,
marilah kita tidak pukul rata seperti itu, Bang. Ya, saya setuju Bang. Sebatasnya. Tidak pukul rata Bang. Makanya saya sebenarnya ingin membuat satu observasi khusus begitu ya. Apakah memang itu resmi ajaran mereka atau tidak? Makanya beberapa orang saya tanya Bang, 80% mengatakan iya, tetapi ada orang-orang tertentu nggak pernah ada Bang ajaran Katolik seperti itu. Itu hanyalah tradisi-tradisi yang nggak tahu dari mana asal. Buktinya tadi juga saya tanya dia nggak tahu. Seperti itu Bang. Artinya kita tidak boleh menyimpulkan bahwa sebenarnya ini adalah pengajaran di dalam iman Katolik. Begitu. Hanya saja ini ada kebiasaan-kebiasaan non pengajaran yang sudah mendarah daging, mengakar berurat seperti itu. Tetapi ini masih kita lakukan penelitian Bang, apakah itu memang resmi pengajaran atau tidak, seperti itu. Dan saya belum mengambil kesimpulan apakah itu ajaran resmi Katolik. Seperti itu Bang. Izin Bang Edis. Silakan. Terima kasih buat yang ini. Saya harus jujur ya Bang Edis ya. Kalau abang marah silakan, abang nggak terima silakan, nggak apa-apa. Ya gimana Bang? Di awal-awal saya itu ya pengagum berat Bang Edis. Silakan Bang kalau marah. Kalau saya sih sebenarnya memanggil abang tuh bukan abang, tulang. Karena kalau nggak ada buru butar ya saya mungkin nggak ada. Tapi izinlah tulang ya, izinlah saya minta maaf. Anggaplah ini apa namanya ya, orang yang nyasar katakanlah seperti itu tiba-tiba ada di rumbang tulang Edis. Bang Edis banyak karena kehadiran tulang Edis, orang-orang yang seolah-olah apa yang dikatakan tulang itu semua 100% benar. Kira-kira salah nggak saya boleh bicara seperti itu Bang tulang Edis? Baik, makanya itu kira-kira apa yang dikatakan tulang Edis 100% benar. Baik, tentang baik. apa saja? Baik, saya jawab ya. Jadi begini Bang, saya itu menerima yang namanya kritik, menerima yang namanya koreksi, tetapi dengan penuh tanggung jawab seperti itu. Oke. Jadi kalau saya mengatakan bahwa semua yang saya katakan benar, belum tentu. Tetapi coba buktikan di mana salahnya perkataan saya tersebut. Makanya saya berikan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa statement saya itu tidak benar, untuk didiskusikan dan nanti penonton sendiri yang akan menilai apakah itu benar atau salah. Seperti itu Bang. Baik tulang, aku boleh masuk sedikit. Saya orang biasa. Tapi kita kasih kesempatan dulu lah kepada yang lain ya, supaya kita fokus ke tema dulu, oke? Oke, nggak berani ngelawan lah kalau udah memang begitu. Iya, karena nanti kita jadi kemana-mana. Kita fokus ke sini dulu, oke? Oke, baik. Kuturunkan ya, Lea. Oke. Terima kasih. Yo, kita lanjutkan yang berikutnya ya. Kita kasih naik ada sebentar ya. Frisca. Ya, halo Frisca. Selamat pagi menjelang siang. Selamat siang, Le. Oke, ternyata laki-laki. Silakan, Le, nyalakan kamera dulu. Oke, silakan. Le dari Kristen atau Islam? Kayaknya suaranya delay nih. Oh iya, delay. Oke, Lai, nampaknya kita ada kendala sinyal. Saya ngomong ada suara terjeda. Nanti kita sulit kalau diskusi semacam ini. Jadi saya turunkan dulu ya. Halo? Ah iya, delay. Oke, karena delay saya turunkan ya. Pastikan teman-teman kalau mau naik sinyalnya kuat ya. Sinyal teman-teman itu bagus supaya diskusi kita enak didengarnya, tidak saling terjeda. Kita kasih naik ada Elsa Suidale. Silakan Elsa Suidale. Silakan El. Salam. Ya, salam. Nyalakan kamera dulu, Bang. Salam, Le. Salam, ya. Kristen atau Islam? Saya Kristen.
Oke, silakan. Apa yang mau Lai sampaikan? Silakan. Begini Le. Hmm. Saya itu dulu senang banget sama Le. Mau RK, mau Oro, mau kafe, mau semua saya senang. Oke. Cuman kenapa Le? Akhir-akhir ini kok banyak justru internal sendiri yang ribut. Kenapa Le? Karena begini, pertama-tama karena saya mengeluarkan statement-statement yang mungkin tidak dipahami dengan utuh oleh para penonton. Mungkin orang-orang tersebut tidak melihatnya secara keseluruhan sehingga menganggap bahwa statement saya itu sesat begitu. Dan ada modus-modus tertentu yang saya cium, misalnya modus-modus kecemburuan. Karena begini, saya itu yang support itu banyak sekali dari ujung bumi ke ujung bumi. Sehingga apa? Sehingga ketika waktu itu saya mengadakan program untuk mendirikan ya tempat yang rumah apologet ya, itu ya atas izin Tuhan terlaksana. Dan itu membuat orang itu cemburu dan menginginkan sesuatu yang sama. Sehingga mereka harus mengambil cara-cara culas. Begitu. Contohnya apa? Contohnya seperti yang dilakukan oleh RK. Saya terus terang saja mengatakan, jadi RK itu dulu kerja dia itu adalah mengupload video-video saya. Jadi video-video saya dia bikin YouTube. YouTube-nya itu nama YouTube dia, tapi isi konten-kontennya itu adalah video saya. Nah, lalu dia memasang di situ nomor rekeningnya. Jadi videonya video saya, nomor rekeningnya nomor rekening dia. Dan itu tidak pernah saya jadikan soal. Tetapi ketika saya membuat satu program pendirian rumah apologet dan omongan saya terlaksana ya. Ketika saya bilang rumah apologet berarti jadi rumah apologetnya. Nah, ketika itu terjadi membuat banyak orang pengen seperti saya begitu. Dia menginginkan sesuatu dari live TikTok ini, dari per-YouTubean ini. Pengen seperti Riz. Padahal posisi mereka itu ada di Konoha. Posisi mereka tidak sama dengan posisi saya. Posisi saya adalah posisi yang meninggalkan segala kepunyaan saya. Kerjaan saya tinggal. Kepunyaan saya tinggal. Rumah saya tinggal. Seperti itu. Beda dengan orang-orang yang di Konoha. Mereka tidak meninggalkan rumahnya. Mereka tidak meninggalkan pekerjaannya. Mereka cinta terhadap pekerjaannya. Mereka cinta kepada rumahnya. Sementara saya mengorbankan segala sesuatu itu. Saya pegang firman Tuhan. Jikalau engkau meninggalkan rumahmu, meninggalkan kepunyaanmu, maka Tuhan akan menggantinya. Saya pegang firman Tuhan itu. Puji Tuhan, diganti oleh Tuhan. Bahkan berlipat-lipat. Nah, makanya banyak orang cemburu akhirnya jadi seperti itu. Begitu. Nah, kemudian belakangan ini ada seseorang ya, si Rokok Kudus mengatakan bahwa Alkitab memerintahkan menyembah patung. Nah, ini yang saya tanggapi. Jadi wajar, itu keributan itu adalah sebuah proses untuk menunjukkan sebenarnya siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang benar-benar, atau siapa sesungguhnya yang hanya menghamba kepada mamon atau kepada uang. Makanya kalau saya lihat RK itu kalau live dia akan minta duit untuk beli rokok. Begitu. Ya seperti itu. Ya penonton yang menilai sendiri, penonton yang bijaksana. Kalau saya mengatakan kepada teman-teman kita perlu tempat. Ya karena memang perlu, karena memang saya meninggalkan ke tempat saya. Itu kan sesuatu yang logis. Contoh, kutanya sama Le. Le kerja? Kerja. Le punya rumah? Kontrak. Coba kalau misalnya Le punya rumah. Berani nggak kau tinggalkan rumahmu, kau tinggalkan pekerjaanmu untuk melakukan tugas, melawan, mengcounter, mendebat, beradu argumen dengan Donditan dan teman-temannya? Banyak orang nggak mau. Oh nggak mau, nanti saya tidur di mana? Banyak. Nanti gimana? Saya makannya gimana nanti? Nah, itu saya alami. Saya mengalami itu sebelum terjadi ini. Itu pengalaman panjang, belasan tahun saya mengalami hal seperti itu.
Nah, cuman orang tahunya kan di belakangnya saja seperti itu. Orang tidak tahu perjalanannya seperti apa. Begitu. Siap. Siap Le, itu aja sih. Saya pingin supaya tidak ada yang namanya perdebatan-perdebatan yang muncul di media sosial. Jadi banyak bertanya-tanya gitu loh. Yang tadinya orang fokus ingin pindah gitu, akhirnya jadi keraguan-keraguan itu ada Pak Le. Ya, itu proses, nggak apa-apa kok. Itu namanya sebuah proses di mana akan ada yang namanya friksi-friksi atau perdebatan. Nggak masalah, begitu ya. Yang penting Soalnya kalau kalau orang di- mau nyimak fokus, yang mana yang benar, nanti akan tersingkap siapa yang benar. Seperti itu. Soalnya maaf nih Le, di kompleks saya ini hampir seluruh setiap hari tuh nonton live aja. Banyak seperti itu. Ya bahkan saya tidak tahu ya. Wah ini Edi, saya itu ya. Waktu saya jalan-jalan ke misalnya nih, saya mau makan ke sebuah warung bakmi. Edis. Di terminal kalau tidak salah di Kampung Rambutan atau di mana. Edis katanya, Edis. Selalu begitu. Makanya saya kemana-mana selalu Edis. Gitu. Jadi kemana-mana saya nggak bisa lepas begitu. Siap Le. Seperti itu. Oke ya gitu ya. Tetap intinya adalah melayani Tuhan Yesus lebih sungguh lagi. Saya Amin. percaya Terima kasih. saudara-saudaraku yang apologet di TikTok semua melayani hanya untuk Kristus. Baik. Terima kasih, Bang. Semangat, ya, Le. Saya turunkan. Ya, Le. Oke, saya turunkan. Ya. Ya, seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi kita teman-teman hanya menjawab, mengcounter orang-orang yang mengatakan kepada kita bahwa iman kita begini begitu ya. Termasuk orang-orang yang ada modus-modus tertentu seperti itu ya. Yang live ya dengan modus tertentu, ayo kita mendirikan ini